Halo, mari kita lihat ini dulu ya. Halo semuanya, selamat datang di Jejak Jumat. Halo Mbak Anhi. Kita sambil nunggu Cindy masuk dan teman-teman lainnya juga masuk. Jadi aku mau bahas sedikit kalau hari ini tuh kita tuh ngadain Jejak Jumat. Jejak Jumat itu apa? Jejak Jumat itu acara yang insya Allah setiap Jumat sebulan 2 kali deh dilakukan oleh Kampus Keuangan Keluarga. Nah temanya bisa berbeda-beda. Jadi sinyal nggak bener nih. Sebentar. Nah udah kembali dia. Halo semuanya. Oh ya, jadi Jejak Jumat kali ini kita mau cerita tentang mengajarkan perencanaan keuangan untuk anak-anak. Nah, gimana sih caranya? Apakah sama buat orang tua juga atau apakah sama anak-anak perlakuannya dengan kita sebagai orang dewasa atau gimana? Nah, itu nanti kita bakal diskusi dengan Cindy. Cindy juga termasuk member Kampus Keuangan Keluarga. Ini sambil nunggu Cindy, silahkan ya teman-teman, mari kita berkumpul dulu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di kolom Q&A atau di kolom chat gitu. Ya, kira-kira buat teman-teman yang udah hadir, tema kita kali ini ada yang kayak mau ditanyakan atau apa gitu, silahkan ya dimasukin ke kolom komen atau Q&A. Boleh nanti ini. Insya Allah kita bahas, mudah-mudahan bisa jadi acuan buat kita teorinya, secara teori nanti prakteknya tinggal kita lakukan di rumah buat anak kita masing-masing. Oh ya, mungkin sebelum Cindy masuk aku mau ceritain dulu Kampus Keuangan Keluarga kali ini tuh bekerja sama kolaborasi dengan Cindy. Cindy itu dari sejiwa psikologi. Nah ya, dari sejiwa psikologi. Mereka bergerak di bidang, udah jelas ya dari namanya, mereka itu di consulting company-nya psikolog gitu. Nah, mumpung Cindy-nya belum masuk, adakah yang bisa membantu saya memanggil Cindy? Mbak Dian, celah, Mbak Dian, Bu Dian, tolong dong dipanggil Cindy. Eh, Sambil menunggu yang lain, masih sambil menunggu yang lain berkumpul, Kampus Keuangan Keluarga bulan ini, besok itu ada kelas webinar free dengan judul Nabung Aja Nggak Cukup. Nah, jadi besok acaranya ada di Zoom dan di YouTube live-nya Kampus Keuangan Keluarga. Jadi kalau teman-teman nanti kayaknya Zoom-nya bakal penuh, untuk bergabung pantengin terus besok di Instagram story-nya Kampus Keuangan Keluarga, kita bakal update link-nya supaya teman-teman bisa join di YouTube. Tapi supaya nggak ketinggalan, kalau nggak mau ketinggalan, mendingan subscribe dulu YouTube channel kami di Kampus Keuangan Keluarga. Nanti nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Begitu. Apalagi ya yang mau dibahas ya. Oh ya, terus di bulan Januari ini kita bakal ada cerita tentang bakal ada 2 webinar lagi, yang lainnya cuman yang ini tentang seri menghitung mimpi gitu. Jadi nanti di 2 webinar itu ada yang satu judulnya menghitung dana pendidikan, yang kedua menghitung dana rumah pertama gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut, silahkan cek di bio-nya Kampus Keuangan Keluarga, di situ udah ada linknya, silahkan daftar. Kelas tapak juga ada buka pendaftaran untuk sesi Februari, jangan lupa dicek lagi di linknya, nanti bisa langsung diisi di situ. Di kelas yang sering menghitung dana pendidikan dan dana rumah pertama itu nanti kita bagiin kalkulator loh. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas tapak, langkah atau cipta dan gak kepengen ikut yang berseri gitu, maunya yang tematik aja, boleh ikut yang itu gitu. Ini udah kelamaan jualan ya. Jadi sambil menunggu Cindy, kalau
kita menurut teman-teman kalau kita mau ngajarin anak tentang uang itu yang harus diajarin tuh apa dulu sih sebenarnya? Coba kalau misalnya ada yang mau share, boleh di kolom komen, nanti saya akan bacakan. Nih, oh ini ada ya. Oh gini ya, maaf ya. Cindy udah request loh dia dari tadi. Maafkan. Gegap teknologi. Oke, kita menanti Cindy masuk. Nah, mohon di accept requestnya. Iya, maaf ya, Sin. Tadi, ya ampun. Ya, sip, Kak. Ada kesalahan teknis karena saya gagap dengan teknologi ya. Ya. Oke, jadi ini udah oke ya? Oke Oke. ya, kita ya. Oh, masuk. Tampilan oke? Suara oke? Cek-cek? Mhm. Suara masuk. Ah, oke. Dah. Oke. Ya udah, kita mulai aja ya, Sin. Eh, Boleh. ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Jumat. Hari ini kita mau cerita tentang cara mengajarkan perencanaan keuangan kepada anak kita, gitu ya. Jadi buat nanti teman-teman yang mau share atau mau ikutan diskusi, silahkan di kolom komen. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu Cindy ini siapa. Kan tadi udah sempat dikenalin sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Hari ini aku ulang lagi. Cindy ini tuh sebenarnya salah satu member kampus juga, member kampus keuangan keluarga. Cuman kali ini Cindy berangkat dari backgroundnya dia, yaitu psikologi gitu. Jadi Cindy itu managing director, ya Sin, di Sejiwa Psikolog. Iya. Iya, gitu. Jadi aku baru baca CV-nya Cindy tuh usahanya maksudnya baru dimulai April ya, 2020 ya. Bener kan? April. Iya, April 2020. Nah, ini sesuatu yang blooming di Iya, kala baru pandemi aja tadi datang. di April 2020 ini. Iya, sip. Kalau gitu. Nah, Cindy ini lulusan UGM dan ternyata ya ampun malunya kita. Cindy ini tuh umurnya beda 10 tahun dengan saya, teman-teman. Semuanya dia tuh muda sekali. Jadi memang sekarang udah kayak ini ya, gilirannya yang muda yang berkarya. Cie. Apaan sih buat Cindy? Gitu. Nah, Kita masih muda kok, kita muda. jadi gini Sin, kan kita mau hari ini mau ngobrol tentang gimana apa tuh namanya cara mengajarin financial planning atau perencanaan keuangan buat anak-anak gitu kan. Nah, cuman kita tuh berangkatnya kan dari concern ya sebenarnya karena Iya, ngapain sih betul. kita ngajarin sebenarnya gitu kan. Orang adult aja, yang kita aja orang dewasa aja masih kesusahan, kenapa sih mau ngajarin anak-anak coba. Jadi menurut Cindy tuh kalau dari pandangan secara psikologi dulu deh sebelum dari secara finansial. Itu kenapa ya Sin kita harus ngajarin? Terus kenapa sih kita mau bahas hari ini Ci gitu? Mm-mm. Iya, kenapa sih ini bahasannya penting banget? Mm-mm. Memang ya, bahkan aku aja ini masih awam banget, aku masih belajar banget, aku salah satu member dari K3 ini, masih belajar banget jauh dari kata sempurna untuk belajar finansial. Tapi menurut aku sangat penting banget nih buat para ibu-ibu, bapak-bapak, gitu. Mau yang masih belajar atau yang finansialnya udah mandiri, secara finansial sudah mandiri, sudah bebas investasinya udah baik dan segala macam, itu kita tetap harus belajar gimana cara mengajarkan ke anak, karena kita aja nih, aku aja yang belajar di umur segini itu kadang tuh pusing banget gitu loh Kak, kayak memasukkan segala materi dan konsep-konsep, padahal sebenarnya itu sesuatu yang basic yang bisa kita ajarin, kita tanamkan ke anak-anak, karena ketika anak-anak kita gitu dari kecil tuh udah dikenalkan, udah inilah akrab dengan konsep-konsep finansial, udah akrab dengan bahasan-bahasan keuangan, tentunya dengan ini ya sesuai dengan perkembangan usianya juga, itu nanti akan akan lebih siap gitu untuk financial ready untuk gedenya gitu. Jadi udah lebih cepat, lebih cepat kayak gitu. Jadi ini penting banget sih menurut aku. Bahkan aku sebagai ibu aja, meskipun anakku masih kecil gitu, aku udah Pengen tahu karena aku ya masuk jadinya nih ya. di kampus, jadi pengen kayak
aku pengen lah belajar lebih lagi untuk nanti ngajarin ke anakku juga. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri tuh ngelihatnya ya Sin, kayak apa ya, kita yang orang dewasa aja tuh keteteran. Kenapa? Karena dulu memang kita kan nggak pernah diajarin kan, waktu kecil tuh kita nggak apa sih, pelajaran nggak ada, boro-boro belajar perencanaan keuangan ya. Maksudnya kita belajar tentang uang tuh cuman di matematika doang kan ya, nggak ada gitu. Maksudnya kayak ada pelajaran khusus tentang bagaimana memanage Ini cuma uang. konsep permukaan aja. Nggak tahu ya, kalau misalnya kita kan generasi gapnya kan agak jauh ya Sin ya, tapi di zaman aku tuh nggak ada. Yang ada tuh cuman kayak kita tuh dulu diajarin nabung, buka tabungan, udah. Jadi kayak memang sih di zamannya kita itu yang sering itu tuh apa tuh, yang menabung pangkal kaya gitu, padahal kan nggak gitu kalau dalam perencanaan keuangan tuh sebenarnya nggak begitu, bukan kita nabung supaya kita kaya gitu. Makanya jadi kayaknya menurutku sih memang ya itu sih highlight kita, kenapa pentingnya belajar perencanaan keuangan, supaya nggak terbentuk lagi orang dewasa yang sama, yang kayak kita, yang keteteran, yang baru belajar setelah kecemplung, setelah kejebur. Nah, jadi better kita siapin sih anak-anak kita gitu kali ya Sin ya. Bener banget, Kak. Nah, aku sendiri nih Kak, penasaran nih, mungkin di sisi psikologinya nanti kita bahas ya bareng-bareng gitu. Tapi kalau dari Kakak sendiri sebagai ahlinya financial Ide planning, ahli. memang konsep Enggak, masih belajar saya di sini. ya tapi lebih suhu deh ya daripada kita ini. Konsep-konsep keuangan apa sih yang sebenarnya itu bisa ditanamin dari kecil dan istilahnya kita harus tahu gitu loh dari dulu biar pas gedenya ini lebih bisa gitu mengatur finansial kita. Iya, jadi sebenarnya konsep dalam mengatur keuangan itu tuh sama sih ya, yang maksudnya anak kecil mau kita orang dewasa sama, cuman cara implementasinya aja yang beda kan. Sebenarnya kan konsepnya cuma ada 3 sih, saving, sharing, spending. Kan cuma itu ya. Kalau uang ya memang harus kita tabung supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa sharing, supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa spending. Yang kayak gitu sih. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja, saving, sharing, spending. Nah, ini ketiga hal ini tuh harus udah diajarin dari kecil. Ingat nggak yang aku bilang tadi, aku tuh cuma disuruh nabungin ke koperasi. Nggak pernah ada yang ngajarin aku tuh buat sharing. Kalau sharing tuh sharing makanan gitu, tapi kalau misalnya uang kecil-kecil dulu sedekah, rasanya itu berangkat dari rumah ya gitu. Maksudnya bukan ada materi khusus yang bahwa sharing itu begini, sharing itu begitu, enggak. Terus yang kedua tuh spending. Nah, kenapa aku bilang spending itu penting? Kenapa maksudnya jadi harus sejajar bertiga ini kita harus ajarin ke anak-anak? Karena kan kalau kita nggak ngajarin spending, itulah yang terjadi sekarang. Coba siapa yang punya gaji pertama yang tujuan utamanya nggak spending? Ayo, aku aja dulu waktu punya gaji pertama kan gitu kan. Iya, tunggu ya G2000 ya. Iya, aku tuh sempat bilang gitu, tunggu ya G2000 ya. Aku beli nih kemeja nih nanti nih. Gitu. Jadi maksudnya yang dikejar tuh spending, karena apa? Karena nggak diajarin. Kalaupun ada misalnya diajarin tuh ya gitulah ya. Maksudnya orang tua juga ngajarinnya ya udah kalau mau beli barang nanti bilang, nanti masih yang seperti itu gitu. Nanti makanya aku sih tertarik sekali dengan saving, sharing, spending gitu. Jadi yang si sharingnya juga harus dikencengin, karena ya itu tadi, bukan menabung pangkal kaya yang kita kejar, tapi menabung supaya kita bisa lebih banyak berbagi dan bukan lebih banyak spending ya, bukan supaya spendingnya lebih terkontrol gitu sih. Itu mungkin singkatnya sih seperti itu sih. Kak, kunci penting yang Kakak sebutkan gitu. Bukan berarti anak, karena aku sendiri mengalami bagaimana orang tua itu mengajarkan yang sebenarnya nggak salah, tapi mungkin kurang tepat. Jadi mengajarkan kita saving, tapi seakan-akan kita nggak boleh spending. Padahal kita boleh spending, tapi dengan cara yang health gitu kan, cara yang dengan sehat. Benar. Ya, kontrol. Nah, itu tuh yang masih kurang kita explore kita bisa kali ya. ajarin gitu Iya, kan. harus kita ajarin. Benar. Terus ya Sin, kalau misalnya menurut Cindy yang kayak tadi yang aku bilang, saving, sharing, spending, itu kan ada step-stepnya ya. Maksudnya kan nggak bisa juga kita ngajarin anak nabung, lah yang ngerti uang aja belum ya kan, baca uang aja belum. Terus kita kan nggak bisa ngajarin anak buat spending kalau misalnya dia belum mengerti cara pengambilan keputusan yang kayak gitu kan. Nah, itu gimana ya sih menurut secara psikologi tahapannya itu seperti apa? Kalau saving, sharing, spending gitu.
tahapannya itu sebenarnya kita bisa ngajarin dari kecil sejak anak kita itu udah bisa komunikasi. Tapi ngajarinnya kayak apa? Nah, itu sebenarnya tergantung dari anaknya masing-masing, antara orang tua sama anak. Pertama kali banget, menurut aku tuh penting banget. Yang penting kita apa ya, membuat kata-kata atau konsep-konsep keuangan itu familiar untuk anak gitu. Karena aku merasakan aku diajari, tapi aku diajarin keuangan sama orang tua aku itu baru ketika aku SMP apa ya. Tapi menurut aku di Indonesia itu cukup mudah Udah gitu awal untuk ya. SMP udah. Mm-mm. Tapi di luar negeri itu lebih mudah lagi, Kak. Jadi sejak anak itu sudah menyampaikan keinginannya, udah bisa komunikasi lah sama orang tuanya, itu orang tua tuh udah istilahnya ngobrolin santai sekedar kayak misalnya ya, ayo kita mau malam minggu nih mau makan kayak gitu. Tapi misalnya anak-anak, dulu aku pernah gitu dengar ibuku ngomong, mama cuma punya uang 2, yang satu buat makan, yang satu buat bensin. Jadi kalau kita jalan-jalan ke mall, kalau aku dipanggilnya Mbak Indi, kalau Mbak Indi mau beli mainan, kita nggak ada uang lagi misalnya kayak gitu ya. I see. Kalau misalnya uang kita untuk beli mainan, nanti kita nggak bisa beli bensin atau kita nggak bisa makan. Mbak ini mau apa kayak gitu. Itu sesimpel mengenalkan aja dulu gitu. Nah itu tergantung dari bagaimana komunikasi antara orang tua sama anak. Tapi kuncinya itu sedini mungkin bikin si anak itu familiar dengan obrolan-obrolan itu gitu. Sekedar kayak ya misalnya pengenalan lah ibu sama ya. bapaknya pengenalan dulu aja, ngobrol dulu. Itu ketika anak udah mulai bisa komunikasi. Nah ketika anak nanti udah beranjak dikasih kepercayaan untuk ngambil keputusan, nah itu kita bisa take the next step kayak gitu. Kita bisa ngajarin lebih lagi, misalnya kayak kamu mama kasih uang 100.000 misalnya 50.000 gitu. Kamu boleh beli mainan untuk kamu sama adik kamu kayak gitu. Itu kan sesuatu yang udah bukan memerlukan itu sudah memerlukan keputusan ya, pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah itu biasanya mungkin sekitar usia SD kali ya. Tapi ada beberapa anak mungkin itu udah bisa itu. Jadi tergantung gimana ketika kita mengenalkan ke anak itu sedini mungkin, anak akan lebih cepat untuk ngerti dan mengambil tanggung jawab yang kita kasih. Ya memang karena kebiasaan ya, berarti ya absorpsinya gitu ya. Iya, kalau misalnya dari kecil dia awam banget tentang uang, semuanya istilahnya udah mama aja yang bayar, udah itu urusan mama sama papa. Iya, dulu kan gitu juga ya. Nggak usah tanya-tanya gitu, nanti pokoknya ada uangnya gitu. Kamu nggak ngerti, kamu anak kecil, kamu nggak ngerti kayak gitu. Bener. Nanti ketika dia harus melakukan tanggung jawab itu, dia akan kagetnya bisa dengan jadi spending more, kan jadi nggak sehat, atau misalnya dia jadi bingung atau gimana, kehilangan uang dan segala macam. Jadi tergantung dari perkembangan anak itu sendiri, tergantung dari cara komunikasi antara orang tua sama anak. Tapi ya itu kuncinya sedini mungkin itu lebih baik untuk mengenal. Iya. Iya, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke si saving, sharing, spending tadi itu ya, Sin. Nah, perencanaan keuangan itu kan kayak aku selalu bilang di kelas kan, kita lagi nggak mau jadi orang kaya. Dengan perencanaan keuangan tuh bukan mau kaya, justru kita sebaliknya kan. Maksudnya apapun, maksudnya kita kan kalau aku tuh selalu bilang kita kan khalifah ya di muka bumi ya gitu, maksudnya cara kita bertindak itu akan menentukan gimana kita nanti setelah ini kan gitu ya. Nah makanya kenapa aku selalu bilang ini perencanaan keuangan itu tentang manusia maunya dan uangnya ya, karena itu supaya kita tuh jadi lebih terarah ke satu arah yang benar gitu. Jadi bukan yang mau ini foya-foya, mau ini foya-foya, enggak. Jadi memang dilurusin dari niat sih. Nah kan kita selalu belajar kalau di perencanaan keuangan itu kita ngomong tujuan, bukan investasinya apa, bukan tujuan dulu baru tujuan dulu gitu kan. Nah jadi ke anak-anak ini
kalau menurut aku sih jadi ngajarinnya juga pakai kayak gitu Sin. Pakai pakai ngomong tujuan gitu. Jadi kan kita kan ya sekarang kan memang untuk anak-anak kita yang masih kecil ya kan mereka belum menghasilkan uang gitu kan ya, jadi makanya uang sakunya itu harus dibikinin tujuannya. Jadi kalau misalnya dikasih uang saku berapa nih, 100.000 per bulan, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia 100.000 gimana ya cara ngaturnya tuh ya. Nah 100.000 misalnya kita ambil contoh aja 100.000 per bulan lah ya, anggap aja nih anak umur 6 tahun lah gitu ya, 100.000 per bulan kan gede ya. Kalau misalnya dia di sekolah jajan, terus jajannya berapa, nah itu disuruh bikin budget gitu. Jadi hal yang kecil-kecil tapi tetap apa ya, maksudnya yang sesampainya akal dia tapi sesuai konsep gitu. Kalau aku sih gitu untuk nambahin yang tadi. Nah, usianya berapa ya sama kayak Cindy tadi sih, kita harus berdasarkan ini ya, berdasarkan kemampuannya anak-anaknya juga gitu. Jadi yang paling penting dikenalin pertama uang ini apa kan gitu ya gitu. Dan terus aku gimana Sin? Iya, jadi benar penekanannya banget. Jadi sebenarnya ya ketika aku diajak untuk kakak kolaborasi ngobrol tentang uang, kenalan uang ke anak ini, aku menyadari sebenarnya banyak orang tua tuh mungkin financial planningnya bagus gitu, secara finansial mungkin berada dan segala macam. Tapi kenapa kok dia tidak bisa mengajarkan ke anak? Itu kunci di komunikasinya itu agak kurang karena nggak dikenalkan sejak awal, terus nggak dibikin familiar kayak gitu. Jadi komunikasi akan uangnya itu, akan perencanaan keuangan dengan anak itu jadi hal yang menurut aku di Indonesia masih tabu ya, ngomongin uang sama anak tuh. Iya. Jadi kayak benar. Jadi tahu kurangnya kita atau tahu lebihnya kita terus jadi ngelunjak atau gimana, aku kurang paham. Nah itu yang benar. Aku pengen coba untuk membuka mata kita sama-sama sebagai orang tua. Komunikasi itu penting, bukan berarti kita terus jadi belak-belakan ngasih tahu ini nih mama punya uang segini-gini terus bikin anak jadi gimana gitu, gimana itu enggak. Tapi dengan komunikasi malah bikin anak itu jadi lebih paham gitu. Dan pengertian sih kalau menurutku ya, memang bakal, maksudnya ada aja sih yang ngelunjak, tapi kan dikomunikasikan aja dengan baik bahwa uang yang segini ini buat sekolah kamu juga nanti, uangnya ini buat ini jelas aja dikasih tahu ada tujuannya. Jadi bukan bapaknya quote unquote kaya raya punya duit banyak gue bisa habisin kan, bukan gitu kan gitu. Nah ini tuh ada pertanyaan sedikit Sin, kita baca dulu ya, ada satu. Usia berapakah idealnya anak diberikan uang saku dan dijelaskan tujuannya? Nah kalau menurut Cindy gimana sih? Kalau pemberian uang saku sebenarnya tergantung dari orang tua masing-masing ya. Pasti orang tua tuh punya punya firasat lah, anak ini anak aku kapan. Tapi rata-rata setahu aku dari yang aku baca itu sekitar umur rata-rata tuh 7 tahun anak itu sudah siap sebenarnya untuk diberikan tanggung jawab melalui itu uang saku, terus bagaimana menabung dan segala macam. Itu rata-rata 7 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan juga loh kalau misalnya ada anak yang masih TK, karena misalnya ya karena pengenalan tentang perencanaan keuangan dari orang tuanya itu baik, komunikasinya baik, itu dari TK tuh dia udah paham kayak gitu, dia udah paham atur uang itu mungkin aja. Jadi semuanya itu balik lagi tergantung dari bagaimana orang tua mengenalkan ke anak sedini mungkin dan gimana cara mereka berkomunikasi. Berarti kita yang ngelihat. Kalau dari kakak berarti kita yang ngelihat, kita yang tahu. Jadi kita yang bisa ngukur gitu ya. Yang penting pemahaman kitanya udah apa ya? Udah beres dulu, udah jejak dulu lah, orang tuanya udah tahu. Misalnya kayak oke, ini uang saku, berarti harus dijelaskan. Uang saku ini, makanya aku selalu bilang uang saku ya, bukan uang jajan ya. Kalau uang jajan nanti di pikirannya tujuannya jajan ya kan. Nah, kalau uang saku kan berarti dia ada pemetaannya tadi itu kan, yang si budget misalnya jajan di kantin 2.000 buat beli apa gitu kan, terus masih bisa nggak sih jajan 2.000, ya ampun dah lah. Terus habis itu jajan terus habis itu dia misalnya jadi difahamkan aja, ingat si konsep saving, sharing, spending tadi, dia menyimpan harus ada tujuannya. Yang satu misalnya buat uang jajan, terus nanti kalau hari Jumat, kalau buat anaknya yang udah dibawa ke masjid ya, misalnya ya hari Jumat
buat nyeleng di masjid ada sharingnya, ya kan, ada sharingnya. Terus ada spendingnya juga diatur ke dia. Oke, kamu mau beli mainan yang harga berapa? Ayo diajak gitu, ngelihat kali ya Sin ya, diajak belanja, dia ngelihat oh ini ya harganya. Jadi maksudnya anak itu diajarin spending itu kan dari gaya kita spending juga ya kan, bukan yang kayak oke, beli suka bungkus kan, bukan yang gitu ya. Jadi kita lihat dulu penelitian, yang nggak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan ke mall, ibu-ibu, kalau dari aku ya, kan kita senang cuci mata. Cuci matanya kita itu kan mengandung riset ya kan, riset terhadap barang mana yang lebih murah, atau yang mana yang akan diskon, atau yang mana harganya berapa, kan yang kayak gitu. Nah, jadi kalau anak-anak lagi pengen singgah, ayo Bu, kita lihat gitu. Nggak apa-apa, tapi maksudnya dia udah tahu, diajarin dulu maksudnya dari rumah bahwa kalau memang tujuannya belum sampai, keuangan kamu belum ada, ya enggak. Ya ini hari ini kita riset ya, toko ini berapa harganya, toko yang sebelah harganya berapa. Oh, game yang ini segini harganya kalau beli offline. Kalau beli online, game yang ini segini harganya gitu. Jadi dikasih tahu. Terus jadi maksudnya dia bisa ngelakuin risetnya sendiri. Terus apa ya, kalau aku sering nyontoin buat si Geza juga, Geza bulan-bulan segini itu tuh diskon loh. Yang online. Jadi kalau misalnya Geza mau, tunggu. Sekarang nyimpen dulu gitu. Jadi emang perlu riset ya. Bahasanya kan riset. Kita cuci mata itu riset. Nah gitu sih. Kalau yang usia-usia ini ya. Trial dan error. Iya, benar-benar. benar-benar. Orang tua takut untuk mengerti financial planning ke anak itu karena takut untuk trial dan ada errornya. Nggak masalah loh kalau misalnya kita berusaha mengenalkan ke anak, terus anak melakukan istilahnya kesalahan ya, istilahnya belum bisa spending dengan benar, gitu. Nggak masalah, kita aja yang dewasa ini masih belajar. Iya, kita aja kejebur dulu kan. Saat anak errornya itu di usia segitu, mungkin di usia kita dia akan lebih keputusan dia lebih akan dewasa. lebih benar nih daripada udah pasti sih. Errornya itu udah dilakuin kecil. Gitu. Jadi standar deviasi dia udah mendekati 0 ya kan. Kalau sekarang kan kita standar deviasi kita lebar kan. Ketika kita punya uang tiba-tiba kaget ya kan, lebar kali kan gitu. Iya sih, kayak gitu baru sih. Belajarnya sekarang. Tuh, mereka ibu-ibu pada suka tuh dengan bahasa riset. Ada kan tadi konsep yang saving, sharing dan spending itu bagus banget ya dikenalkan ke anak. Ada nggak sih konsep-konsep lain yang istilahnya bisa kita tanamkan nih ke anak, entah apa sih, quote-quote, semacam quote atau konsep keuangan lain gitu? Oh iya, ada Sin. Jadi kayak Cindy bilang tadi kan pakai usia ya. Nah, yang ini tuh juga lebih cocok lagi nih kalau menurutku, selain si saving, sharing, spending ya. Harus anak-anak itu harus mengerti kalau duit ini ada habisnya. Money is finite gitu. Jadi maksudnya bukan ada terus-menerus. Nah, anak-anak yang kecil-kecil itu kan taunya misalnya kalau ibunya pergi ke ATM, wah di mesin ATM ada duit banyak. Ibuku tinggal pakai kartu, uang keluar. Dia kan nggak ngerti uang itu harus dicari kan. Apalagi kalau misalnya kita zaman sekarang kan belanja pakai tap, uangnya itu udah nggak kelihatan. Dia kirain tuh si kartu kredit atau kartu debit kita itu uang gitu, bukan kan? Nggak terhingga gitu. Nah itu harus dijelaskan bahwa uang ini ada hingganya loh. Sama kayak Cindy bilang tadi kan, Ibu Cindy ngajarinnya uang ibu sekarang buat isi bensin dan apa tadi tuh satu lagi aku lupa, buat beli makan dan isi bensin, ya kan? Berarti itu kan sebenarnya cara kita menjelaskan bahwa uang ini ada habisnya gitu, dan untuk dapatnya harus dicari. Jadi kalau sekarang mereka belum mencari, nah nanti kita masuk ke situ lah ya, ke bagian gimana cara ngajarin anak nyari uang dari kecil gitu ya. Terus abis itu yang penting juga, mungkin ini juga udah masuk lebih dalam ke sisi psikologis ya. It's okay to wait. Harus diajarin anak-anak bahwa nggak apa-apa kita nunggu, nggak apa-apa kita sabar. Kalau memang harganya sekarang kita belum mampu, ya udah tunggu, kita simpan dulu sampai kita sabar. Ini tuh kayak menciptakan apa ya, spending control, spending behavior buat anak-anak supaya nanti nggak jadi orang dewasa yang impulsif, yang kalau misalnya ada ya udah beli gitu. Ya kita sendiri kan ngerasain kan, kadang-kadang ada urge yang kita nggak bisa tolak gitu loh. Nggak bisa nih, harus dibeli sekarang. Nah, itu yang selalu aku ingatkan. Iya, itu yang aku selalu ingatkan kan, tunda 36 jam buat belanja. Kalau memang masih kepengen banget, ya udah beli kalau memang ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, lain cerita, harus nabung lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh kita sekarang ini tuh sebenarnya kan
harus kita latih dari kecil supaya jadi kebiasaan yang baik itu. Sama yang si financial choices tadi, diajarin anak buat milih. Bawa aja dia ke Maret itu, Alfamart, Indomaret, atau mana Maret lah ya, disuruh compare kayak yang aku bilang tadi, mau beli game di compare dulu. Ya ajarin riset lah gitu supaya dia bisa mengambil keputusan dengan lebih baik nantinya waktu dewasa. Sama starting early. Ya apa-apa kan kalau misalnya kita mulai awal, tapi bukan terlalu awal sehingga sehingga ngelompatin usia-usia yang seharusnya ya, tapi kan starting early ya pasti akan lebih baik. Jadi ini harus diajarin bahwa uang itu ada batasnya, harus diajarin bahwa nggak apa-apa menunggu, harus diajarin juga ngajarin ngambil keputusan sama starting early tadi. Gitu sih Sin, kalau menurut aku. Nah, jadi kalau udah itu pandangan psikologi itu udah bisa diajari dari kecil banget kok Kak, konsep-konsep itu. Cuma pembahasannya aja ya, melihat si anak itu sendiri. Bener sih, bener. Terus kalau misalnya menurut Cindy ya, kita kan maksudnya ini kan kita sebagai orang tua nih yang mau ngajarin anak nih, ini tuh gimana ya? Kita tuh harus gimana ya gitu? Karena kan biasanya kalau aku selalu dengar kan apapun yang kita kerjakan ya, maksudnya anak kan imitate kita ya. Jadi kalau misalnya kita salah nanti anak juga salah gitu. Nah itu gimana ya Sin? Enaknya dalam ngajarinnya itu gimana? Kalau dari aku ya Kak, ketika aku dengar financial planning untuk anak, aku tuh kepikiran tuh dari psikologi, dari teori pembelajaran, baik di anak maupun di orang dewasa, itu ada 3 kunci utama yang sebenarnya tadi kita udah bahas, cuma mungkin ini aku meng-highlight kata-katanya. Diulang lagi gitu ya. Pertama communication, yaitu ya tadi pengenalan konsep. Kita mengenalkan konsep ke anak sedini mungkin, mengenal istilahnya membuat anak itu akrab dengan bahasa-bahasa, dengan konsep-konsep keuangan sedini mungkin. Jangan takut untuk ngomongin itu karena dengan anak tahu finansial kita nggak harus gamblang, nggak harus kita jelasin uangnya itu berapa dan segala macam, itu nggak harus. Cuma yang penting anak tuh tahu uang kita itu asalnya dari mana, terus nanti dipakainya untuk apa aja. Jadi dia tahu ketika dia dapat uang kayak gitu, istilahnya ketika orang tuanya punya uang kayak gitu, itu bukan untuk dihabiskan, dihambur-hamburkan kayak yang Kak Cici tadi sampaikan. Poya-poya ya kan? Harus ada tujuannya. Yang pertama itu pengenalan konsep atau komunikasi tentang uang. Terus yang kedua, yang Kakak bilang, dengan kita ajak anak untuk riset, untuk terus abis itu menabung, saving, terus sharing misalnya dengan sedekah dan segala macam, itu adalah langkah selanjutnya setelah kita mengenalin konsep, yaitu kita mengajak anak untuk latihan sendiri, latihan saving, latihan spending, dan latihan sharing kayak gitu. Itu karena ketika kita mengenalkan konsep ke anak, uang tuh begini, asalnya begini, kalau misalnya nabung tuh harusnya misalnya segini, nanti spendingnya tuh segini gitu. Tapi anak nggak diajak untuk latihan sendiri, kita nggak kasih kepercayaan anak untuk latihan, itu mereka ya akan ngawang gitu, karena yang mereka tahu cuma konsepnya, terus nggak dijalanin, nggak dilatihanin kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi bumerang buat anak ketika dia benar-benar pegang uang tanpa supervisi dari orang tuanya, itu akan kalang kabut meskipun konsepnya udah dikenalin. Jadi itu pertama, pengenalan konsep atau komunikasi, yang kedua latihan. Yang ketiga nih Kak, yang menurut aku penting banget, itu adalah memberi pembelajaran anak melalui contoh. Karena kalau anak sudah tahu konsepnya, diajak latihan, tapi kita sebagai orang tua kita tidak mencontohkan, tidak memberi istilahnya, anak kan observasi kita tuh yang paling deket ya, kita tuh orang yang paling deket ke anak. Terus ketika kita udah ngomong A, kita udah ngajarin A, tapi kita ngelakuin B, konsep dia akan amburadul gitu ya di kepalanya. Bener-bener. Iya, orang tua aku ngajarin aku yang ini, tapi orang tua aku kok misalnya ya menghabur-haburkan uang gitu, itu ekstrimnya. Jadi apa yang diajarkan orang tua aku itu salah ya, nanti mereka nggak akan masuk konsep-konsep yang udah diajarin dari kecil gitu Kak. Jadi memberi contoh ke anak dengan kita financially
stable, kita Mm-mm. secara finansial itu bisa spendingnya itu secara Wise sehat, ya. terus Mm-mm. kita ya aku juga secara pribadi ini masih belajar banget, tapi yang penting kita aware gitu, kita sadar bahwa kita berusaha ke situ. Nanti anak juga akan ngelihat, oh orang tua aku itu juga meskipun dengan segala kekurangannya orang tua aku berusaha untuk saving nih dengan adanya pendapatan ini, dengan adanya pengeluaran ini tetap saving. Nanti di pikiran dia konsep-konsep tentang keuangan itu akan terjaga gitu. Apa yang kita kita kasih nasihat itu mereka akan berpegangan pada nasihat kita juga karena Iya. istilahnya kita sesuai sama apa yang kita ajarin ke Iya anak lah. kita juga. Iya ya. We walk the talk lah ya. Ya kan? Supaya anak-anak juga kan, soalnya itu aku bilang tadi kan imitate ya, kayak misalnya gini lah. Suka ada orang yang memang agak melenceng sedikit, tapi kepengen banget anaknya tuh rajin baca buku gitu lah. Terus kalau ibunya sama bapaknya nggak pernah dia lihat baca buku, dan siapa yang dia harus contoh baca buku di rumah itu, kan sesimpel itu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngelihat, kalau misalnya kita udah ngajarin, terus jangan disabotase sendiri juga gitu, karena kita nih paling sering menyabotase kan plan kita sendiri, dan sering banget kita menyabotase apa ya, kayak kita lagi ngajarin anak, kita enggak spending itu, terus tiba-tiba udah ya udah nggak apa-apa, boleh nih lagi diskon, beli aja semua gitu kan, jadinya ya gimana ya gitu. Itu konsep-konsep Harus, pembelajarannya gitu. coba Yasin kita baca dulu pertanyaan aku agak. Nah, ini dari Mbak Anhi. Anak saya usia 13 tahun dan bulan ini masuk asrama. Apakah aman jika kita memberikan kepercayaan memegang ATM card atau kita beri duit cash, atau jika ada kebutuhannya nitip duit ke teachernya? Nah, ini kan udah umur 13 tahun ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut pandangan aku ya, kalau umur 13 tahun harusnya he is more than ready. Nah, jadi gini ya, Sin. Aku tuh sebenarnya seneng banget sama sekolah anakku yang dulu waktu di Kuala Lumpur. Memang agak susah move on ya jadinya ya. Sekolah ini itu ada satu pelajaran, memang judulnya financial education buat anak-anak yang dimulai dari year 3. Jadi anak aku tuh umur 5, 6, 7 ya. Waktu dia umur 7, dia udah keimbas tuh sama pelajaran itu. Dia bahkan sampai nanti kan pulang ke rumah kan, ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya kita jadi ini, jadi mereka tuh kayak role play gitu. Hari ini mereka kerja sebagai manajer di consulting company, yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka digaji, terus diajarin spending dengan cara itu, dan itu ada satu tahun penuh, bukan cuman sampilan, bukan apa ya, tambahan-tambahan doang. Ribet aja. Iya, bukan. Jadi memang seperti itulah gitu. Nah, jadi kalau aku bilang tadi usia 13 tahun harusnya more than ready, ya emang harusnya udah more than ready, karena kan mereka tuh lebih cepat kan geraknya daripada kita sekarang. Anak-anak umur 13 tahun sekarang mungkin udah ngerti belanja Tokopedia loh, bukan kayak kita yang belanja apa nggak ngerti ya kan gitu loh. Nah, jadi kalau menurutku kalau mau amannya Mbak Anhi harus tahu dulu anaknya tuh udah di level yang mana. Apakah dia sudah bisa bertanggung jawab dengan uang dikasih di ATM? Karena nggak ada bedanya menurutku uang di ATM dengan uang cash. Kalau dia ngerti cara pakainya sama-sama habis, ya kan? Maksudnya kalau dia nggak ngerti cara pakainya akan sama-sama habis sebelum tanggalnya, harusnya kayak gitu. Kalau misalnya mau dititipin ke guru juga, ya itu balik lagi ke anaknya. Kalau aku sih gitu sih ya. Nah, makanya supaya yang lain, nanti kalau kayak Mbak Anhi, anak yang umur 13 tahun mau dimasukin asrama, dari sekarang mulai ngajarinnya berarti gitu. Ya nggak, Sin? Gimana, Sin? Tapi benar-benar banget Kak, aku setuju banget. Memang balik lagi ya kayak omongan kita tadi, ngelihat anaknya dulu, anaknya udah sampai step mana nih rasa tanggung jawabnya nih, pemberian kepercayaannya. Tapi kalaupun nih misalnya amit-amit sudah terlambat, istilahnya belum mengenalkan finansial atau keuangan ke anak udah 13 tahun, jangan berkecil hati juga gitu. Dan berkecil hati nggak apa-apa, coba aja trial dan error itu nggak masalah. Yang penting kitanya yakin. Dan menurut aku ya sebagai aku dari latar belakang psikologi, ketika kita yakin, semesta itu akan mendukung gitu. Jadi kalau misalnya kita percaya sama anak, tapi tentu juga dengan doa lah ya. Dengan kita ngasih pengertian, doa, ngasih pengertian, komunikasi lancar kayak gitu, anak itu juga akan merespon dengan dia akan menjaga kepercayaan kita juga. Tapi kalau misalnya kita ya udah deh aku titipin ke guru aja karena aku nggak percaya nih, dasarnya karena nggak percaya, bukan karena
anaknya nggak sanggup gitu. Sebenarnya anaknya sanggup, tapi kita sebagai orang tua nggak percaya. Nanti anak pasti akan mencari segala cara, mau itu uangnya dititipin orang tua, pasti akan ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi gimana kita melihat anak siap atau enggak, terus kita ngelihat ke diri kita sendiri, kita juga siap atau enggak memberi kepercayaan ke anak. Iya, benar-benar. Jadi emang kembali lagi kesiapan kita dan kesiapan anak kita berarti ya. Jadi kita emang harus saling bekerja sama lah dengan anak ini. Gitu ya Mbak Nehi. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Ini yang kedua dari Mbak Nurul Nazar C. Ada rumusnya nggak? 3S C. Sharing, saving, sharing, spending tadi persentasenya berapa-berapa aja. Nah ini yang kita bahas kemarin ya Sin ya. Ini bagiannya Ya kan kebetulan kami bahas ini kemarin karena sebenarnya untuk orang tua, untuk adult pun aku nggak suka kalau dipersen-persenin karena setiap manusia itu kebutuhannya beda. Ketika aku bilang kalian semua harus menabung 30%, mungkin kebutuhan menabungnya nggak 30%. Nah yang justru kalau untuk adult kan yang dijaga itu untuk orang dewasa yang dijaga hanya utangnya. Utang nggak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan. Nah kalau anak-anak gimana? Nah anak-anak itu enaknya didiskusiin sambil kita mengarahkan. Sekarang ini kalau kita sebagai orang tua, tujuannya lagi mau ngajarin apa nih? Yang utamanya lagi mana nih? Yang lagi utamanya itu mau saving kah dulu, sharing kah dulu, atau spending kah dulu? Jadi kita sebagai orang tua diskusi sama dia, oke, kamu mau beli apa? Ya kan? Kamu mau beli apa? Oh ini. Oke, misalnya harganya berapa? Nah, dari uang saku berapa? Oke, kalau menurut kamu, misalnya dia bilang target saya, jadi harus balik ke tujuan keuangan. Target dia mau beli mainan ini 6 bulan ke depan. Ya udah, berarti coba kalau 6 bulan ke depan, kalau misalnya segini bisa nggak sih kita nabungnya? Iya, bisa nggak sih kita nabungnya? Terus nanti jangan lupa kita tetap harus sharing loh. Nah, kamu mau berapa nih? Sedekahnya mau berapa? Yang kayak gitu. Terus dan jangan lupa loh, aku tuh suka, misalnya si Geza ini, dia kalau udah kebanyakan duit dia bingung. Nanti dia mau hambur-hamburin duit, tapi alhamdulillah sih sekarang tuh dia mau hambur-hamburin duitnya traktir kita. Udah nggak apa-apa Geza aja yang bayar, sombong kali kau nak. Bukan gitu caranya. Tapi maksudnya ya itu dia tadi harus diskusi sih sama dia, apalagi aku kebetulan tahu si Kak Ool ini anaknya udah bisa diajak diskusi sih seharusnya, karena udah di usia yang di atas 7 tahun gitu kan, harusnya udah bisa diajak diskusi. Gitu sih. Jadi kita nggak ngomongin persentase tapi lebih ke arah tujuannya gitu. Gitu sih. Bener banget Kak. Oke, ini tema bener banget ya. Sedih loh mendengar berita soal anak yang melukai orang tua karena permintaannya tidak diturutin. Nah iya itu Sin, gimana ya Sin? Aku tuh suka kadang-kadang terganggu loh dengan anak-anak yang kayak, maksudnya maaf ya, tapi maksudnya bukan berusaha judgmental, cuman kalau ngelihat mainan harus beli, terus kalau nggak dibeliin terus marah, mukul gitu. Nah itu gimana Sin? Coba Sin. Apakah itu hanya konteks membeli saja? Apakah dia justru dalam sehari-harinya jadi memang kayak gitu terus gitu? By the way, waktu kita tinggal 15 menit ya. Oh iya. Kayaknya pertanyaannya banyak ya di belakang-belakang. Banyak Kak. Jadi kalau dari ini, itu sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau anak sampai misalnya melukai orang tua, entah tantrum ya, atau marah atau apa, itu konsepnya lebih besar daripada pengenalan uang sih Kak. Tapi konsep di bagaimana dia menyampaikan keinginan dan bagaimana dia mendapatkan keinginan itu yang jadi dasar perilakunya dia gitu. Meskipun perilaku planning keuangannya itu juga berpengaruh. Tapi memang dasarnya itu sih ke bagaimana dia menyampaikan emosinya, menyampaikan keinginannya, bagaimana itu anak dikasih tanggung jawab apa enggak nih dari kecil, karena mungkin aja loh anak itu karena tidak dikasih tanggung jawab, ketika dia punya kesempatan untuk ngelunjak istilahnya, dia akan pakai kesempatan itu sekitarnya, entah dengan marah, entah dengan tantrum, entah dengan musuhin orang tuanya gitu. Pokoknya harus dapat keinginannya, karena selama ini dia nggak pernah nih diajak diskusi, dia nggak pernah diajak untuk merembukan keuangan yang menyangkut dirinya sendiri. Oke. Berarti emang ini ya, jadi dia
intinya sih komunikasi ya, gimana kita mengkomunikasikan sebelumnya. Jadi kayak sebelum kejadian, kayak Ibu Cindy tadi, aku kembali mengulang, sebelum berangkat udah dikasih tahu ya, ini duit cuma cukup buat makan sama bensin loh ya, gitu lah ya kan. Nah tapi kalau misalnya dia Semacam. udah dikasih uang saku, ya lain cerita, berarti dia harus bisa memanage uang sakunya gitu. Tadi ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh, apa nama sekolahnya? Oh, udah dijawab. Ya, nggak apa-apa. Jadi jualan sekolah. Oke. Nah, ini Sen, aku ada pertanyaan penting nih, Cela, pertanyaan penting. Biasanya kan saving, sharing, spending kan belum ada di bagian yang gimana cara nyari uangnya nih, gitu kan? Ya kan kalau anak-anak gitu. Nah, menurut Cindy, nah aku sih sebenarnya punya pandangan sendiri, tapi debatable lah ya, bebas, orang tua mah boleh berpendapat apa aja. Tapi menurut Cindy gimana? Kalau uang untuk menghasilkan selain uang saku lah ya, mereka kan diajarin buat menghasilkan uang nih gitu. Pandangan Cindy tuh tentang anak-anak yang dibayar untuk ngerjain chores-nya itu gimana? Kayak ngerjain pekerjaan yang harusnya wajib, tapi dibayar gitu. Kayak kita puasa dibayar gitu ya kan, latihan puasa tapi dibayar dulu gitu. Nah itu gimana Sin? Iya, sebenarnya itu pilihan ya. Karena aku mendasarkan itu, menggarisbawahi itu pilihan orang tua. Tapi perlu di-highlight juga pilihan yang kita pilih, itu juga akan berdampak ke perilaku anak selanjutnya. Jadi kalau misalnya anak diminta untuk melakukan pekerjaan rumah, misalnya ngepel, kamu kalau misalnya ngepel sehari ibu kasih 50.000 kayak gitu, banyak banget ya 50.000. Iya, aduh. Itu dia mungkin akan termotivasi. Oke, aku akan ngepel terus. Tapi tujuan dia untuk melakukan pekerjaan itu adalah uang. Gitu. Jadi kita boleh banget kalau di dunia psikologi ya, untuk memotivasi kita untuk melakukan sesuatu itu ada namanya reward. Tapi kalau misalnya kita menjanjikan sesuatu di awal, jadi kalau kamu mengerjakan ini, kamu akan dapat ini, itu namanya bukan reward. Itu jadinya semacam janji gitu. Jadi di pikiran anak kalau misalnya aku mau dapat duit, aku nggak melakukan itu, aku nggak akan dapat duit. Tapi dia tidak dikenalkan gitu bahwa melakukan chores, melakukan pekerjaan rumah itu tujuannya itu bukan uang gitu. Tujuannya itu ya biar rumahnya bersih atau biar kita lebih bertanggung jawab barang kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau dikasih reward boleh, tapi bukan berarti kita menjanjikan reward itu biar anak mengerjakan itu gitu. Jadi misalnya ya, kalau aku sendiri pikirannya reward itu dikasih sewaktu-waktu, bukan setiap saat. Karena reward itu kan hadiah. Hadiah itu kan bukan seperti gaji gitu kan, bukan seperti kita melakukan pekerjaan terus digaji. Enggak, hadiah kalau bonus itu kan sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya anak dikenalkan, diajarin kamu kalau misalnya mengerjakan sesuatu, ini tujuannya untuk bersih-bersih, untuk biar kita nggak kena penyakit, biar kamarnya bersih, kamarnya rapi, kayak gitu. Nah nanti sewaktu-waktu ibu tiba-tiba aku pengen ngajak anakku, ayo kita jalan-jalan, kamu mau beli apa gitu. Itu akan dijadikan dia, pemikiran dia akan mikir, oh ini reward karena aku melakukan hal baik, aku secara keseluruhan ya jadinya ya. Jawab. Tapi dia tidak akan berpikir kalau aku ngerjain ini aku akan dapat duit, karena kita memberikan itu sewaktu-waktu dan bukan menjanjikan dia sendiri gitu sih Kak. Iya, ya paham. Jadi rewarding itu sendiri konsepnya nggak apa-apa, tapi rewarding cara nge-rewardnya itu yang perlu diperbaiki supaya yang terpatri di anak kita bahwa aku sedang melakukan kewajibanku atau aku sedang melakukan untuk mengejar uang gitu kali ya, gitu ya. Oke. Dan balik lagi ke yang tadi, gitu. Yang penting kasih pemahaman, apapun yang kita lakukan, apapun keputusan kita, pilihan kita buat ngenalin ke anak,
kita kasih pemahaman dia sepanjang jalan. Benar. Asik sih. Seru ya. Maksudnya kalau kita bahas tentang ini kayak memang agak nggak ada habisnya sih, karena nanti ada case by case kalau anakku begini gini. Jadi aku mungkin sempat cerita sih Sin, salah satu cara kami ngebus anak ini yang di rumah ini, ya oke, ibu timer kita lihat tuh 10 menit lagi kata dia. Oke. Nah, jadi cara kami ngebus, aku mungkin udah sempat share di kampus juga apa waktu live yang pertama kali kita. Nah, itu tuh dia sedang bertujuan membeli suatu barang yang lumayan mahal. Jadi aku bilang nungguin uang saku kapan kelarnya, ya kan? Uang ngejarnya kan agak lama ya, mau beli gadget gitu kan. Nah, jadi ya udah pikirin caranya cari uang. Gimana? Karena dia kebetulan di rumah ini kan kami cuma bertiga, ngasih tanggung jawab itu udah sampai di level ya udah cuci bajunya sendiri, masak nasi kita itu tugasnya dia. Yang gitu, ini anak laki-laki loh by the way ya. Jadi kalau sarapan aku udah mulai nggak mikirin, dia cuma nanya sarapan apa kita ibu. Ya udah kalau misalnya ada nasi silakan. Geza mau bikin dadar telur sendiri. Geza mau goreng ayam sendiri. Udah yang kayak gitu. Nah jadi itu tuh dia di part itu dia udah nggak dibayar lagi, nggak ada reward juga buat dia, tanggung jawab dia kan, ngambil piring yang udah bersih dari mesin cuci piring disusunin ke dalam lemari juga udah tugas dia. Nah, yang jadi problem, jadinya dia nggak punya tempat di mana lagi nih aku cari uangnya. Jadi diajarin, apalagi kan zaman sekarang kan berkembang terus kan. Nah, aku pernah bilang nggak, kalau logonya kampus keuangan keluarga tuh yang bikinin dia. Jadi ya udah, sekarang gimana caranya belajar kami bayar. Nggak apa-apa, kami bayar, Geza kerjain yang bikin logo, sehinggalah logo yang kita pakai ini kampus keuangan keluarga itu punya kerjaan anak umur 11 tahun gitu loh, yang kami bayar dia buat ngerjainnya. Atau ada yang lain nggak contohnya yang lain untuk anak-anak yang udah seumur ini ya 10, 11 gitu, maksudnya diajarin aja, apalagi zaman online sekarang kan, bisa ngajar, ya udah, nggak ada pun orang yang mau diajarin, misalnya kayak gini, mau nggak ngajar, kita cari nih orangnya, nanti nggak apa-apa, yang bayar kita pun nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya ada anak-anak temen yang piyik-piyik mau diajarin matematika kecil-kecil gitu, dia yang jadi tutornya, kita yang bayar juga nggak apa-apa. I mean dia kerja dan dia tahu dia dibayar gitu, jadi dia kayak ngerasa ya, oh begini toh caranya dapat uang. Oke, sebentar Sin, pertanyaan kita banyak nih. Aduh, saya sudah 2 bulan terakhir ini mengajarkan anak saya usia 7 tahun semenjak ikut K3. Nah, kemarin saya pinjam karena memang belum gajian, terus begitu gajian udah cepet-cepet anak saya nagih, katanya mama punya utang. Oh, jadi Bu Dina ini minjam kepada anaknya. Kami pun sering karena nggak ada uang cash di rumah, yang punya uang cash cuma dia. Jadi kami pinjam. Ya nggak, maksudnya tapi harus dijelasin ya, kita minjamnya itu kenapa harus minjam sama dia? Apakah memang karena ini kebutuhan yang urgent sekali sehingga kita harus meminjam? Jadi maksudnya anak juga jangan berpikir boleh kok minjam karena aku lagi perlu ini tapi belum gajian, bukan gitu. Tapi aku yakin lah Mbak Dina kan udah belajar ya, harusnya minjamnya biasanya karena nggak ada uang cash di rumah kali ya gitu. Gitu sih ya. Apalagi ya, apakah saya terlalu dini? Apakah terlalu dini ngajarinnya gitu kan? Enggak sih ya, maksudnya konsep ya, maksudnya konsep berutang itu kan akan ada nantinya. Jadi kalau di kita itu kan nggak terlalu ini ya Sin, maksudnya nggak terlalu kenceng ya yang kayak gini gitu. Tapi kalau di luar sana anak setelah lulus SMA kan mereka udah dihadapkan dengan pilihan apakah mereka kuliah berutang ataukah mereka kuliah sambil kerja kan. Ya kan, beda dengan kita yang kuliahnya disediakan oleh orang tua kita, beda. Kalau mereka tuh anak di luar sana udah dihadapkan pada pilihan, kamu mau kuliah pakai student loan atau kamu mau kuliah sambil kerja supaya bisa bayarin sekolahnya kan, yang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa diajarin konsepnya untuk jelas bahwa berutang ini tuh seperti ini, bukan untuk kepentingan yang enggak ya, yang kayak gitu-gitu sih. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi Sin. Nah, jadi jadi Budian katanya tadi di Budian ini mau bagi-bagi voucher katanya. Jadi yang dapat voucher silahkan nanti lihat namanya ada di komen sini.
Coba yang di copy ke sini, WhatsApp di laptop mati. Coba biar aku bisa lihat namanya, aku bacain. Nah, sebelumnya jadi kayak kesimpulannya gimana ya, Sin? Jadi kalau dari aku sih pokoknya inget konsep saving, sharing, spending, sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan anaknya masing-masing, kita yang paling tahu mereka. Sama yang satu lagi, jangan lupa jelasin bahwa uang itu ada habisnya, nggak apa-apa menunggu, dan hadapkan mereka pada financial choices, dan starting early gitu. Nah, jadi itu sebentar sebelum kesimpulan Cindy, aku bacain. Dari Dian, katanya Mbak Anhi, Mbak Ool Nazar, dan Mbak Dina, silahkan DM Kampus Keuangan Keluarga, nanti akan dikasih voucher sama Dian, voucher kelas, tapi nggak tahu kelas yang mana, ini surprise dari Bu Dian, pokoknya. Oke, gimana sih kalau dari Cindy? Kesimpulannya? Iya, kalau dari aku, mungkin kalau dari konsep keuangannya itu udah dijelasin kakak ya. Tapi kalau dari aku, memang pengenalan untuk mengenalkan konsep itu mulailah sejak anak-anak itu kecil gitu. Jangan takut untuk mengenalkan konsep, jangan takut untuk ngomongin uang di depan anak, karena itu jadi dasar anak untuk lebih mengerti gitu. Nah, selain komunikasi, selain mengenalkan konsep, yang kedua itu ajak anak untuk latihan. Latihan dengan cara apapun, latihan saving, latihan spending, dan latihan sharing. Itu libatkan anak, ajak anak untuk diskusi, ajak anak untuk berbagi, ajak anak untuk nabung sendiri. Kayak gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting di antara dua itu, yang nggak boleh ketinggalan adalah kita sebagai orang tua juga harus jadi role modelnya anak gitu. Apa yang kita tanamkan ke anak, kalau misalnya kita nggak lakukan sendiri, itu akan sia-sia. Gitu. Jadi, sama komunikasi, yang kedua, ajak anak untuk latihan, yang ketiga, jadi role model untuk anak. Contohin anak apa yang mau kita ajarin ke anak itu sendiri. Iya, makasih banyak ya Cindy. Terima kasih. Ini loh hebat loh kesempatannya, maksudnya hari ini kita bisa ngobrol bareng tentang ngurusin, tentang ngajarin anak ngurus keuangan. Ya semoga kitanya sebagai orang tua cepet belajar supaya lebih cepet ngajarin anaknya gitu. Jadi nggak ada gunanya lah kita menunda-nunda belajar ya, nanti makin berlarut-larut jadi makin panjang. Jadi kita jadi susah ngajarin ke anaknya juga gitu. Mungkin dari Cindy ada yang untuk closing, boleh loh promosi Sejiwa sebentar. Ada 3 menit loh. Apa sih Sejiwa ini gitu? Iya, Sejiwa ini adalah biro psikologi, jadi ada layanan konselingnya, edukasi gitu, bisa ada seminar-seminar dan ada kelas-kelas online. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjutnya itu di @sejiwa.psikologi. Di situ aku sebagai psikolog, co-founder dan managing director-nya sampai saat ini bersama teman-teman. Kalau misalnya mau ngecek langsung aja ke situ. Ada layanan apa aja boleh gitu. Iya, boleh kok di follow karena aku ngelihat ininya maksudnya Instagramnya juga informatif kok dengan hal-hal yang terkini dengan hal-hal yang terkini. Terus apa sih kalau konsultasi berarti bisa itu nanti online gitu-gitu bisa ya di Sejiwa? Ada yang online, ada yang tatap muka di beberapa wilayah. Itu nanti infonya jelas banget kok di Instagram kita. Hebat, ada di beberapa wilayah ya, cuman Kuwait tidak termasuk. Oke, nggak iya, apa-apa. Mudah-mudahan makin berkembang ke banyak wilayah lain. Iya, iya. Kantor utamanya di mana ya, Sin? Di Jogja? Bukan? Kalau ini di Tangerang aku. Oh, di Tangerang. Oke. Oke, begitulah dari kami hari ini, teman-teman. Sarangnya yo. Terima kasih buat yang udah datang hari ini di Jejak Jumat. Lumayan rame juga, kita seru ya. Kalau nanti pada ada ketinggalan atau ke-skip, silahkan lihat di IGTV-nya Kampus Keuangan Keluarga. Nanti aku tag juga Sejiwa di situ supaya bisa sama-sama share. Gitu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Cindy. Bye-bye. Waalaikumsalam. Gimana?